Shalom, selamat sore untuk kita semua. Nama saya Stephen M. Pindon Tatarigan. Sore hari ini saya berada di persawahan padi. Saya jadi teringat bahwa menjadikan tumbuhan padi menjadi nasi yang kita makan ini prosesnya sangat panjang. Berbicara tentang proses padi menjadi nasi, saya menjadi teringat sebuah kisah yang disampaikan dalam bagian pemberitaan Yohanes terkait kisah yang disampaikan oleh Yohanes, alat penampi sudah di tangannya. Nah, mari kita lihat di dalam Matius 3 ayat 12. Saya bacakan demikian ayatnya. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi demu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, kalimat pertama yang disampaikan adalah alat penampi sudah di tangannya. Nah, jadi alat penampi ini adalah suatu alat tradisional untuk memisahkan antara gandum dan jerami, ataupun gandum yang berbulir dengan gandum yang kosong, ataupun gabah-gabah yang tidak bermanfaat. Fungsinya ini sangat krusial untuk dalam memisahkan antara mana yang berkualitas atau mana yang akan digunakan dengan mana yang tidak akan digunakan. Saya jadi teringat di dalam tradisi Batak Karo itu sangat panjang proses padi. Kita ambil contoh aja padi dan gandum itu sama saja. Kalau padi itu dimulai dengan proses rani ataupun panen. Setelah rani kemudian padi yang sudah dipanen dikumpulkan. Padi yang dikumpulkan itu akan diinjak-injak ataupun dipukul-pukulkan ke kayu sehingga padi-padi tersebut rontok dari tumbuhan padi tersebut. Jadi bulir-bulirnya itu sudah berpisah daripada batang-batang dari si padi ini. Setelah itu jerami-jerami dikumpulkan secara manual menggunakan tangan. Kemudian padi yang sudah rontok tersebut dikumpulkan menjadi satu dan akhirnya ditampi. Nah, ada juga dua proses penampian. Yang pertama itu dengan alat penampi seperti itu. Jadi gabah-gabah ataupun padi-padi yang kosong akan ke bawah angin, dan padi-padi yang berkualitas ataupun berisi tetap di dalam penampian tersebut. Nah, kalau di dalam tradisi Ibrani kuno, alat penampi itu berbeda dengan alat penampi yang sudah ada zaman sekarang ini. Alat penampi pada zaman Ibrani tradisi kuno itu adalah seperti garpu. Jadi gandum-gandum itu dikumpulkan, setelah dikumpulkan dirontokkan dari pohon gandum tersebut. Kemudian garpu tersebut dicucukkan kemudian dilempar ke atas sehingga angin yang akan membawa jerami-jerami, gabah-gabah ataupun gandum-gandum yang kosong dan gandum-gandum yang berisi jatuh tepat di bawah kaki sang penampi. Dengan memperbandingkan contoh tadi ya, contoh yang ada di dalam masyarakat budaya Karo, dan mungkin juga setiap budaya, setiap tradisi, setiap daerah memiliki cara-cara tertentu di dalam menampi. Yang mau saya sampaikan adalah agar kita dapat mengerti bahwa ini adalah tentang proses, di mana proses ini pasti sangat-sangat panjang, sangat-sangat rumit. Yesus Kristus sang penampi, atau bisa kita sebut dengan Allah sang penampi ini, menampi dengan tujuan untuk menemukan mana umat Tuhan yang berkualitas dan mana umat Tuhan yang hanya ikut-ikutan saja, di bawah angin ke kiri, mereka ke kiri, di bawah angin ke kanan, mereka ke kanan, dan tidak memiliki pendirian dan tidak memiliki kesetiaan. Tetapi gandum-gandum atau jemaat-jemaat Tuhan yang berisi, jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki kualitas yang baik, ketika diberi pencobaan, ketika diberi masalah di dalam kehidupannya, ketika beribu-ribu atau beratus-ratus kali masalah di dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita berkualitas, memiliki isi, memiliki kesetiaan, ketika dilempar kepada pencobaan, dilempar kepada masalah, kita tetap jatuh di bawah kaki sang penampi. Kita tidak akan terbawa arus, kita tidak akan terikut arus, kita tidak akan terhempaskan oleh masalah-masalah. Itu yang saya mau sampaikan. Kalimat yang kedua dikatakan ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Gereja bukan hanya tempat yang nyaman untuk kita, tempat yang
bisa kita sebut sebagai suka-suka cita saja, tetapi gereja juga menjadi tempat di mana kita dibentuk, tempat di mana kita diuji, tempat di mana kita akan dipisahkan, mana jemaat yang berkualitas, mana jemaat yang tidak berkualitas. Tempat pengirikannya ini juga biasa dimaknai sebagai komunitas umat Tuhan ataupun komunitas jemaat Tuhan, ataupun juga bisa dimaknai sebagai dunia ini, pengirikannya, dunia ini. Jadi setelah kita melakukan yang namanya penampian, kita kumpulkan kembali gandum-gandum yang berisi, tetapi kemudian jerami-jerami yang sudah tersebar kemana-mana kita bersihkan. Tempat pengirikan tersebut kita bersihkan agar terlihat mana yang akan kita gunakan dan mana yang akan kita buang. Karena kalimat yang ketiga dikatakan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Nah, Tuhan tahu mana miliknya. Tuhan tahu mana yang jemaat Tuhan ataupun umatnya yang benar-benar adalah miliknya. Bukan jemaat Tuhan yang kosong, bukan jemaat Tuhan yang bisa dibawa angin ke kanan dan ke kiri. Kemudian juga kalimat yang keempat dikatakan, debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Ini juga berbicara tentang realitas penghakiman, juga berbicara tentang eskatologi, nanti kita akan dihakimi. Kemudian jerami-jerami ataupun orang-orang yang tidak berkualitas, orang-orang yang kosong dikumpulkan kemudian dibakar. Ini adalah suatu penggambaran yang sangat-sangat dekat dengan eskatologi, di mana kita orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah dikumpulkan Tuhan dan memasukkan ke dalam lambungnya akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia, dan debu-debu jerami, gandum-gandum yang tidak berisi, gandum-gandum yang kosong yang terbawa angin juga akan dibakar untuk membersihkan tempat pengirikan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menjadi bulir gandum yang berisi? Apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang setia? Apakah kita di dalam komunitas gereja? Apakah kita di dalam komunitas jemaat menunjukkan bahwa kita mampu mengalami atau mampu melewati setiap proses yang diberikan oleh Tuhan? Kalau kita bayangkan ya, pengerikan tadi, kalau di dalam budaya Karo itu, pengerikan itu harus diinjak dulu, diinjak, dipukul, kemudian dibanting. Setelah dibanting, dikumpulkan kembali. Mungkin itu ada 10-20 orang berjalan di atasnya, ke sana kemari untuk benar-benar memisahkan mana yang benar-benar berisi, padi yang berat, dan mana hanya apungnya gitu kalau dalam bahasa Karo, atau mana ya gabahnya yang tidak berisi. Nah, di dalam kehidupan kita ini juga terkadang memang Tuhan izinkan berbagai pencobaan di dalam kehidupan kita ini, berbagai pencobaan, berbagai penderitaan, berbagai masalah datang menimpa kita. Tetapi apakah masalah itu menyeret kita, atau kita memang benar-benar tetap menjadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang setia di dalam gereja Tuhan, orang-orang yang setia terus menyembah Tuhan dan setia mengikut Tuhan. Terima kasih, saya Stephen M. Pindon Tatarigan. Tuhan Yesus memberkati.